Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tahlil, yaitu beranggotakan saya sendiri, Aprilia Duromawati, Adinda, Anissa Oktarina, dan Anissa Pritama. Baiklah, langsung saja ke pembahasan tentang tahlil, yaitu bagian A, bacaan tahlil. Pengertian tahlil, ucapan La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Bacaan ini sering dilakukan seorang muslim dan muslimah ketika selesai melaksanakan sholat sunnah yang sering dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan tahlil sering dilanjutkan oleh bacaan-bacaan yang lainnya, yaitu bacaan tasbih. Pengertian tahlil secara khusus adalah tahlilan, yaitu doa-doa yang dipanjatkan secara bersama-sama untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Hal ini tidak hanya bacaan tahlil, tetapi diikuti atau dilengkapi oleh bacaan yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ayat kursi, dan doa-doa yang lainnya. Doa tahlil merupakan doa yang biasa dibaca oleh sebagian besar masyarakat muslim saat mengadakan acara tahlilan, baik itu untuk mendoakan orang yang sudah meninggal maupun sebagai bentuk rasa syukur. Tahlil merupakan amalan favorit yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi terdahulu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang pertama, membaca tahlil sebanyak 100 kali sama saja dengan membebaskan budak sebanyak 10 orang. Yang kedua, dibebaskan pintu surga untuk orang yang telah meninggal dunia. Dia bebas masuk ke surga dari pintu mana saja. Yang ketiga adalah akan dikabulkan doa-doanya dan sholatnya. Jadi itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Anissa Pritama. Untuk saudara Anissa Pritama dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Aprilia, yaitu yang kedua tata cara tahlilan. Yang pertama itu surat Al-Fatihah sebagai pengantarnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga itu tahlil atau takbir, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kelima yaitu mengulangi takbir atau tahlil, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam yaitu surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang ketujuh yaitu tahlil dan takbir. Dan yang ke-8 yaitu kembali ke surat Al-Fatihah. Yang ke-9 yaitu 5 ayat awal surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ayat kursi dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu
ta'khuzuhu sinatun wala naum lahum ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat dan seisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa yang tidak mengetahui pun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 dan surah Hud ayat 73 dibaca sebanyak 3 kali. Yang berbunyi qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Yang artinya, dan rahmat Allah serta berkahnya kami harapkan melimpah di atas kamu sekalian wahai ahlul bait. Dia maha terpuji lagi maha pemurah. Selanjutnya surah Al-Ahzab ayat 33 dan surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan dalam ayat 56 artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat yang beriman. Bersalawatlah yang beriman kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Setelah itu membaca salawat Nabi sebanyak 3 kali. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan dalam ayat 56 artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat yang beriman. Bersalawatlah yang beriman kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Setelah itu membaca salawat Nabi sebanyak 3 kali. Baiklah, saya Anissa Oktarina akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu saudari Adinda. Kita dianjurkan membaca salam Nabi yang artinya, semoga Allah yang Maha Suci dan Tinggi meridhoi para sahabat dari pemimpin kami Rasulullah. Dan kita dianjurkan membaca surat Ali Imran ayat 173 dan surat Al-Anfal ayat 40. Surat Ali Imran yang berbunyi, Alladzi qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy
telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung kami. Itu surat Ali Imran ayat 173. Dan ada surat Al-Anfal ayat 40 yang berbunyi, wa il tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal wa'la wa ni'man nasir, yang artinya, dan jika mereka berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan Dia sebaik-baik penolong. Lalu kita dianjurkan membaca hauqalah yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita membaca istighfar sebanyak 3 kali, astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali, lalu membaca tahlil sebanyak 160 kali. La ilaha illallah itu kita bacanya sebanyak 160 kali, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Lalu kita membaca 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca istighfar sebanyak 3 kali, astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali, lalu membaca tahlil sebanyak 160 kali. La ilaha illallah itu kita bacanya sebanyak 160 kali, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Lalu kita membaca 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya. Lalu kita membaca, yang terakhir kita membaca doa tahlil. Yang terakhir kita dianjurkan membaca doa tahlil, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, sebagaimana orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang memperoleh nikmat sama memuji dengan puji yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan menjamin tambahnya. Wahai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji sebagaimana apa yang patut bagi keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu. Ya Allah, berilah rahmat dan keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya Allah, terima dan sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran yang agung yang telah kami baca, tahlil, tasbih, istighfar, dan salawat kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah yang bisa sampai dan rahmat yang turun dan berkah yang cukup kepada Nabi kami, penolong dan buah mata kami, junjungan dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua kerabatnya dari golongan para nabi dan rasul, para wali dan orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, para sahabat dan tabi'in, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang, orang-orang yang ikhlas, semua pejuang di jalan Allah, Tuhan seluruh alam, dan kepada para malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada seluruh ahli kubur dari kaum muslimin dan muslimat, mukminat dari belahan bumi sebelah timur dan barat, baik yang di daratan maupun yang di lautan, khususnya kepada bapak dan ibu kami, kakek dan nenek kami, dan kepada orang yang menyebarkan kami semua dan berkumpul di sini dan untuk keperluannya. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Maha suci Tuhanku, Tuhan yang bersih dari apa yang mereka, orang-orang kafir, katakan. Dan kesejahteraan semoga senantiasa dicurahkan kepada para utusan Allah. Segala puji bagi Allah,
Tuhan seluruh alam. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah dia, sejahterakan dia, maafkanlah kesalahannya, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkanlah tempat masuk kubur ya, dan bersihkanlah dia dengan air, es, dan embun, serta bersihkanlah dia dari dosa kesalahan sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, ampunilah kami, baik yang masih hidup, yang sudah mati, yang hadir, yang gaib, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, dan yang perempuan. Ya Allah, siapa saja yang telah Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dengan menatapi agama Islam, dan barang siapa yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah di dalam keadaan iman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata dan kesalahan dalam pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.